wakil rakyat itu cuma manusia biasa. Bukan Superman ya, wakil rakyat. Masih tetap manusia biasa dan Superman is dead juga. Superman is dead. Beberapa pembangunan yang dibangun oleh pemerintah provinsi memang ada beberapa yang tidak tepat sasaran. Itu misalnya. Yang dibutuhkan misalnya bukan infrastruktur seperti talut penahan tanah, tapi yang dibutuhkan sebenarnya di situ jalan itu dibangun talut misalnya. Menang dalam persepsi kita itu kursi kita naik. Jadi misalnya kursi P3 itu 2 di DPR Provinsi Maluku, dia naik 3, naik 4 itu menang namanya. Ya. Kalau DPRD kota yang 2 naik 3 itu menang namanya. Jadi selama kursi kita naik itu namanya menang. Bagi P3 Kota Ambon, wakil wali kota itu adalah tradisi kita yang akan terus kita jaga. Itu pasti. Itu akan kita jaga tradisi itu menjadi tradisi Partai Persatuan Pembangunan. Jadi ketika memilih saya harus punya alasan. Milih Rofik itu ada alasan. Kalau saya ada alasan tidak usah pilih. Ya, gitu. Halo sahabat, selamat datang di Obrolan Rakyat Maluku bersama saya Intan Tuan Kota. Sahabat, di episode kali ini saya kedatangan salah satu wakil rakyat yang beritanya selalu eksis di mana-mana. Salah satu tokoh politik Maluku yang bisa saya katakan masih muda juga. Beliau ini merupakan Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku. Langsung saja saya perkenalkan, inilah beliau, Bapak Rofik Akbar Afifuddin. Halo Bapak. Halo. Selamat datang di Obrolan Rakyat Maluku, Pak. Sama-sama. Terima kasih sudah menyempatkan hadir ya Bapak. Ya. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah, baik. Baik ya Pak ya. Tadi perjalanan ke sini gimana? Biasa ya, lancar ya. Sudah kurang macet. Sudah kurang macet ya. Sudah terbiasa juga dengan daerah sini ya Pak ya. Kawasan sini sebagai seorang wakil rakyat juga Bapak harus terbiasa dengan kawasan sini ya Pak ya. Oke, baik. Nah sahabat, itu dia narasumber kita hari ini. Narasumber yang menyempatkan hadir untuk berbagi kisah dan juga cerita mereka di Obrolan Rakyat Maluku. Dengan tema yang kali ini akan saya bahas ialah menjawab aspirasi rakyat, jadilah wakil rakyat yang mantap. Wow. Tema yang begitu menarik ya Pak. Baik, Pak Rofik. Ini saya panggilnya Pak Rofik saja? Boleh. Boleh ya. Pak Rofik, pertama yang mau saya tanyakan, mungkin bisa Bapak ceritakan dulu sebentar, sedikit saja untuk sahabat yang lagi nonton sekarang, bagaimana perjalanan Bapak sebagai Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku. Silakan Bapak. Baik, terima kasih sahabat Rakyat Maluku yang saya hormati, teman-teman semuanya. Jadi kalau pertanyaannya mungkin bagaimana perjalanan Bapak sehingga menjadi anggota DPRD? Oke, boleh. Saya memulai sejak tahun 2009 mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Ambon, daerah pemilihan Nusaniwe dari Partai Persatuan Pembangunan, dan alhamdulillah di pencalonan itu saya terpilih menjadi anggota DPRD. Kemudian dari itu 2014 saya mencalonkan diri lagi untuk periode kedua di dapil yang sama, dan terpilih lagi sebagai anggota DPRD Kota Ambon dari dapil Nusaniwe, dan kemudian di tahun 2019 kemarin saya berikhtiar untuk maju sebagai calon anggota DPRD Provinsi Maluku dari daerah pemilihan Kota Ambon, dan alhamdulillah terpilih lagi sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku. Jadi kalau priorisasi ini priorisasi ketiga, tapi untuk ke DPRD Provinsi Maluku ini priorisasi yang pertama. Ya, jadi memang untuk sahabat-sahabat semua, kalau kita ingin maju, maka pikiran kita harus maju. Kalau kita ingin berkarir di politik, ya kita harus punya keberanian untuk menaklukkan ketakutan kita. Karena itu maka pertarungan sebenarnya adalah bertarung dengan diri sendiri. Ketakutan-ketakutan kalah, ketakutan-ketakutan tidak terpilih itu mestinya harus dihilangkan. Lalu dia melahirkan keberanian bahwa selama niat kita itu untuk kepentingan banyak orang, ya, insya Allah kita
bisa terpilih. Iya. Dan itu yang saya niatkan. Bagi saya nothing impossible. Impossible is nothing. Gitu, kira-kira begitu. Impossible is nothing ya Bapak. Luar biasa. Memang saya tidak memulai dari seorang anak birokrat atau anak seorang pengusaha yang kaya raya. Orang tua saya cuma seorang pegawai biasa. Hanya karena kita memang dididik dan terlatih, gitu ya. Jadi dididik oleh keluarga yang memang cukup keras sebagai 6 bersaudara laki-laki, gitu. Dan memang saya menemukan ritmenya itu ketika memasuki mahasiswa, ya, mengikuti pengkaderan di HMI. Disitulah karakter terbentuk dan ya materi-materi dasarnya untuk dekat dengan masyarakat itu yang saya belajar di situ. Situ yang itu kemudian membuat saya untuk kalau cuma hanya membaca, menulis, tapi tidak melakukan apa-apa juga sama saja. Maka akhirnya saya mengikhtiarkan untuk menjadi pilihan saya waktu itu ya anggota DPR ini. Kira-kira begitu ya, sahabat ya. Sedikit cerita kronologi dan juga latar belakang Bapak, perjalanan Bapak sebagai seorang anggota DPR. Sedikit yang saya kutip tadi Bapak, kalau kita mau maju, pemikiran kita harus maju dulu, luar biasa. Bapak terkait dengan tema kita hari ini, menjawab aspirasi rakyat, jadilah wakil rakyat yang mantap. Wakil rakyat yang mantap versi Bapak Raufik seperti apa? Silakan Pak. Jadi yang pertama, sebagai wakil rakyat yang harus ada di benak kita bahwa kita ini bukan Superman, gitu ya, bukan orang yang paling hebat, gitu kira-kira. Dan kalau wakil rakyat zaman Orde Baru itu masih top down ya, tapi wakil rakyat sekarang ya dengan sistem pemilu yang seperti ini, kita harus dekat dengan konstituensi kita. Kita harus mendengar apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kita harus sering ketemulah dengan wakil rakyat. Walaupun ada sebagai anggota DPR kita punya waktu-waktu yang diatur, misalnya reses dan sebagainya. Kalau menjadi wakil rakyat yang mantap, harus setiap hari itu reses. Ya, gitu. Setiap hari harus reses gitu. Setiap hari harus ketemu masyarakat. Tentunya tidak semua kebutuhan masyarakat itu bisa kita jawab, bisa kita penuhi. Itu bohong kalau ada wakil rakyat yang bisa memenuhi seluruhnya. Tapi minimal dari apa yang mereka butuhkan, kita bisa mengidentifikasi mana yang paling dibutuhkan, mana keinginan dan mana kebutuhan. Itu benar-benar harus kita tahu. Oh, kalau ini cuma keinginan kan lebih pada pribadi atau sekelompok. Tapi kalau kebutuhan itu akan menjadi kebutuhan keseluruhan. Nah, itu yang mesti harus kita prioritaskan. Itu misalnya air bersih, itu. Lalu bantuan-bantuan terkait dengan pertanian. Kita lihat, kita juga harus bisa memverifikasi, basis kita ini petani, maka aspirasi mereka itu adalah pasti bantuan pupuk, bantuan bibit. Lalu bagaimana setelah itu, jangan stop di situ, kita coba memfasilitasi mereka untuk mendistribusikan dia dijual. Karena kalau kita cuma siapkan itunya saja tapi tidak menyiapkan pasarnya, itu juga percuma gitu. Nah, makanya dengan jaringan-jaringan kita miliki, kita dekatkan mereka dengan para penjual. Jadi mereka panen cili atau panen kacang panjang, tomat itu langsung didistribusikan ke pasar. Ya, kita juga lihat ternyata dibutuhkan juga alat transportasi gitu. Nah, kita berikan alat transportasinya. Nah, supaya tidak lagi menjadi beban buat mereka. Itu. Lalu kita lihat juga ternyata basis konstituensi kita ini masyarakat yang wilayahnya itu masih di bawah garis kemiskinan. Ya, baik. Nah, saya ini lebih banyak menyentuh ke misalnya perumahan-perumahan, rumah-rumah tidak layak huni itu. Jadi walaupun banyak yang bilang, Pak Raufik kalau bangun cuma 1-2 orang aja, yang lain nggak dapat, nggak ada masalah. Yang penting mereka yang tidak memiliki rumah yang layak itu bisa memiliki rumah yang layak. Memang kita punya keterbatasan, tidak mungkin seluruh orang di Kota Ambon ini yang rumahnya tidak layak bisa kita selesaikan. Tapi minimal kita memicu, kita menjadi pemicu kepada wakil-wakil rakyat yang lain juga untuk melakukan hal yang sama. Karena kita tidak harus merasa bahwa kita satu-satunya wakil rakyat yang ada di
Maluku ini Iya. ada 45 wakil rakyat di DPR Provinsi Maluku. Untuk daerah pemilihan Kota Ambon ada 10 orang, ada 9 orang. Yang semuanya dipilih oleh rakyat dan terpilih di DPRD sana. Sehingga kalau kita mau tangani semua mana mungkin. Gitu. Dan apalagi ya, APBD kita kan terbatas juga. Iya. Sehingga mana yang bisa kita kita tangani. Lalu yang paling penting juga kita harus jujur kepada konstituen kita. Ketika mereka menyampaikan kebutuhannya dan kalau kita tidak mampu, kita bilang tidak mampu. Itu lebih baik daripada kita berjanji lalu tidak ditepati. Jadi saya kalau mereka minta 10, saya cuma bilang insya Allah dari 10 ini 1 akan saya usahakan. Kan tidak mungkin 10-10 kita usahakan. Kan ada 10 wakil rakyat dari daerah pemilihan ini kan. Jadi kalau misalnya ada dapat 5 bisa saya tangani 5 itu. Itu semuanya sampai hari ini terus saya lakukan sebagai wakil rakyat. Walaupun pastinya yang namanya politisi itu tidak sempurna. Tidak semua orang mencintainya. Pasti juga ada yang membencinya. Tapi itu biasa, karena itulah realitas dan fakta. Itulah tanggung jawab dan juga konsekuensi sebagai seorang tokoh publik. Ya, dan kita juga manusia biasa, mungkin kita punya khilaf, apa dan sebagainya. Iya. Jadi kalau dimarah-marah sama rakyat, dicaya-caya sama rakyat, nggak usah marah-marah. Iya. Cukup senyum-senyum saja. Benar sekali Bapak. Saya mengutip dari apa yang sempat Bapak sampaikan. Wakil rakyat itu cuma manusia biasa. Bukan Superman ya, wakil rakyat, masih tetap manusia biasa dan Superman is dead juga. Superman is dead. Dan ada kalanya juga Bapak, ya Allah umurnya enak sekali. Dan ada kalanya juga wakil rakyat itu apapun aspirasi yang disampaikan oleh rakyat tentunya memiliki kewajiban untuk mendengarkan, menjawab, bahkan mengeksekusi. Namun kan ada kala tertentu bahwa aspirasi rakyat itu juga tidak bisa dan atau mungkin belum sempat untuk direalisasikan. Bagaimana Bapak, sikap Bapak sebagai seorang wakil rakyat dalam menghadapi masyarakat yang menuntut bahwa, oh Pak Raufik ini gimana sih aspirasi saya ini belum terwujud nih, gimana? Bapak mungkin bisa diceritakan. Makanya saya bilang tadi, kita harus jujur kepada masyarakat. Jangan kita mau cari popularitas, mau dianggap orang, lalu kita ngomong aja saya mau kita. Padahal kita sebagai wakil rakyat kita tahu batasan kita, ya kan? Kita tidak punya hak eksekusi. Ya. Hak eksekusi itu ada pada pemerintah daerah, gubernur dan perangkatnya. Kita ini legislatif. Tugas kita adalah bersama-sama dengan pemerintah membahas dan menetapkan APBD. Nah, di situ ada hak kita sebagai wakil rakyat yang atur dalam undang-undang, yaitu hak aspirasi kita. Nah, biasanya kita dengan hak aspirasi kita itulah yang kemudian bisa kita pastikan kepada mereka yang membutuhkan bantuan kita sebagai wakil rakyat. Kalau di wilayah itu kita bisa pastikan. Tapi kalau misalnya masih dalam proses perjuangan bersama, itu baiknya jangan kita janjikan gitu. Jadi kita harus bisa, dan kita juga tidak bisa kemudian menghalang-halangi, melarang masyarakat untuk meminta apa saja. Karena memang itu persepsi. Jadi ketika kita menjadi wakil rakyat, datang ke suatu tempat, persepsi masyarakat, ini wakil rakyat ini minta apa aja nih sama dia, nggak ada masalah nih. Itu juga tidak boleh disalahkan. Kenapa? Karena kalau kita kemudian datang lalu ngomong, kita ini terbatas, kita ini tidak bisa ini, ya jangan. Kasih biar aja apa yang mereka omongin. Nah, semua yang mereka sampaikan baru kita verifikasi. Ibu, Bapak, misalnya kalau ini jalan ini karena jalan ini dia masuk dalam wilayah tingkat 2. Jadi nanti saya coba omongin dengan kawan-kawan di tingkat 2. Nah, kalau ini kewenangan provinsi nih, nah, misalnya jalan ini, nanti kita akan sampaikan ke pemerintah provinsi bahwa ada jalan yang rusak seperti ini, kita sampaikan ke PUPR gitu misalnya. Kalau misalnya ini jalan tanpa status misalnya, dia kan tidak terlalu besar misalnya. Kalau kita merasa bahwa ini dengan aspirasi kita bisa nih, oke, ini nanti saya perbaiki dengan aspirasi saya. Nah, gitu, tapi yang paling penting Bapak, kita harus gencarkan juga di sini wakil rakyat, tokoh politik, no janji-janji palsu ya Bapak ya. Sebaiknya tidak usah berjanji sebenarnya. Sebaiknya tidak usah berjanji sama. Cukup kita mengatakan bahwa
sebagai wakil rakyat, tugas kita adalah memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kata memperjuangkan itu butuh proses. Tapi kalau janji itu sesuatu yang sudah dipastikan. Gitu. Jadi kalau kita pakai penggunaan kata memperjuangkan, dan insya Allah dari semua kata kita menggunakan kata memperjuangkan, ya mungkin saya ya tidak 100% semua yang saya perjuangkan itu bisa jalan. Tapi minimal 80 lah bisa kita fasilitasi sampai dengan hari ini. Sampai gitu. Dengan hari ini ya Pak ya. Dan yang paling penting tadi juga sempat Bapak sampaikan, prioritaskan dulu apa yang menjadi kebutuhan. Ya, luar biasa, saya juga sangat sepakat dengan hal tersebut Bapak. Bapak, dalam salah satu media, Pak Raufik pernah mengatakan bahwa pembangunan di Maluku tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kenapa begitu Pak? Ya, jadi sebenarnya beberapa pembangunan yang dibangun oleh pemerintah provinsi memang ada beberapa yang tidak tepat sasaran, gitu misalnya. Yang dibutuhkan misalnya bukan infrastruktur seperti talut penahan tanah, tapi yang dibutuhkan sebenarnya di situ jalan itu dibangun talut misalnya. Tapi yang paling kelihatan saat program SME itu, ya, memang program SME itu banyak sekali infrastruktur dan itu dibangun yang menurut saya juga tidak tepat sasaran gitu. Misalnya ada kebun-kebun orang di lintasan jalan itu yang tidak ada penduduknya dibikin talut penahan tanah. Ada yang lahan-lahan kosong orang. Lahan kosong gitu. Orang itu dibikin talut gitu. Ternyata itu punya orang. Punya orang, dan itu sebenarnya tanpa dibikin talut juga tidak ada masalah gitu. Bikinlah misalnya ada yang ancaman-ancaman longsor misalnya itu tidak dibikin gitu. Terus misalnya kalau kita lihat ada pembangunan misalnya yang jadi sorotan hari ini kan benar-benar di SMI ya, gitu ya. Misalnya semua itu dialokasikan untuk infrastruktur. Padahal kalau misalnya itu dipakai untuk pembangunan pemberdayaan masyarakat itu juga bagus gitu. Misalnya contoh bantuan-bantuan nelayan ya yang turun di masyarakat itu tidak hampir semua nelayan yang dapat. Satu. Yang kedua, fasilitas yang dikasih itu hampir tidak digunakan gitu karena memang dia tidak sesuai dengan cuaca dan iklim yang ada di Maluku. Itu saya tanya sama mereka kenapa tidak pakai yang pakai kampi tangkap ikan. Abang ini kalau tangkap ikan ini dia ancor. Iya, dia mesin juga ini lalu kalau ombak ini bisa tenggelam. Lalu lapisannya juga tidak terlalu tebal dan sebagainya. Jadi itu contoh-contoh kecil ya kan, yang bisa saya sampaikan di sini. Jadi saya tidak bilang tidak semua, tapi ada yang tidak tepat sasaran. Bukan cuma pemerintah provinsi misalnya. Saya sampaikan itu kan juga sebenarnya untuk semua, ya, untuk semua karena di sini ada juga pemerintah pusat lewat balai-balainya, ya kan. Lalu pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota. Jadi itu yang saya ingin saya sampaikan supaya menjadi bahan evaluasi buat semuanya. Tugas wakil rakyat ini kan menyampaikan sesuatu di ruang publik ya. Menjadi kendala rakyat. Ya, kalau mau ditanggapi dia sebagai bentuk kritik dan masukan, alhamdulillah. Tapi kalau mau dianggap ini juga sebagai sebuah upaya mencari-cari kesalahan juga bismillah. Ya kan yang penting ruang publik ini dia terbuka aja, demokratis kan begitu. Iya, benar. Yang penting ruang publik ini terbuka, demokratis. Ruang publik ini harus terus dijaga sirkulasinya biar demokrasi jalan dengan baik, biar tidak seperti kita kembali ke masa-masa jahiliyah kan. Oke Bapak, jadi tergantung persepsi orang yang menerima saja ya Bapak ya. Lagi pula sekarang kan masyarakat banyak sudah berpikiran yang lebih terbuka lagi, jadi saya yakin pasti mereka juga sudah bisa memilah dan memilih apa yang Bapak lakukan itu terbaik untuk mereka juga. Insya Allah ya Bapak ya. Bapak, saya kutip juga dari salah satu media, di situ dengan tegas Bapak pernah mengatakan bahwa pihak Bapak akan secara penuh mendukung AM Sangaji sebagai pahlawan nasional. Nah, pertanyaan saya Bapak, sejauh manakah perkembangan tersebut dan kenapa sampai sekarang hal itu juga belum terwujud, Pak? Ya, jadi
Pak Abdul Muthalib Sangaji. Alhamdulillah kita kemarin atas nama rakyat Maluku kita sudah menyerahkan dokumen pengusulan Pak Abdul Muthalib Sangaji sebagai pahlawan nasional di Kementerian Sosial, dan alhamdulillah sudah dianggap lengkap oleh kementerian. Iya. Lengkap bukan berarti kuat, ya kan? Karena dokumen ini dia boleh lengkap tapi harus dokumentasi dalamnya harus kuat. Iya. Gitu. Nah, keyakinan kita kuat juga, tapi memang kemarin kita diskusi banyak dengan Pak Dirjen, beliau menyampaikan siap membantu pemerintah Provinsi Maluku, baik dinas, DPRD maupun keluarga dan tim yang sudah bekerja sangat luar biasa untuk mengusulkan Pak Abdul Muthalib Sangaji sebagai pahlawan nasional. Dan insya Allah nanti kita juga akan korespondensi terus-menerus dengan kementerian, karena nanti diperiksa dulu awalnya di sana. Kalau memang ada hal-hal yang masih perlu dikuatkan dalam bentuk data dan dokumentasi, itu akan disampaikan ke kita. Untuk selanjutnya akan kita lengkapi atau kita kuatkan data itu. Tapi secara material itu sudah dianggap lengkap. Iya. Nah, nantinya batasnya itu kan batas pengusulan itu adalah tanggal 31 Maret. Ya, itu batas pengusulan. Setelah itu kita punya sudah kita usulkan. Nanti ada beberapa daerah juga yang akan mengusulkan keluarga mereka. Ya. Lalu nanti tanggal 31 itu selesai ditutup, Menteri Sosial akan membentuk tim TP2GP, tim peneliti pengkaji pemberian gelar pahlawan. Tim itu yang nanti akan melakukan pengkajian terhadap dokumen yang kita kirim itu. Kuat atau tidakkah? Ya itu layak atau tidakkah ini Pak Abdul Muthalib Sangaji. Baru kemudian setelah itu nanti di November baru kemudian diumumkan. Setelah nanti Presiden membentuk Dewan Gelar, ya Dewan Gelar. Nah itu nanti di situ masukan-masukan dari TP2G dia masuk ke sana, baru kemudian ditetapkan. Putuskan. Ya diputuskan. Iya. Kita berharap dan kita meminta kepada seluruh warga masyarakat Maluku di mana saja sama-sama kita mendoakan Pak Abdul Muthalib Sangaji sebagai pahlawan nasional. Iya. Memang ini juga tidak terlepas dari dukungan pemerintah provinsi ya. Untuk memfasilitasi sehingga dokumen-dokumen dan semua agenda yang harus disiapkan sebagai syarat untuk menjadi pahlawan nasional itu sudah selesai kita lakukan. Luar biasa ya. Semoga nanti November di pengumumannya penetapannya itu AM Sangaji, Abdul Muthalib Sangaji bisa menjadi pahlawan nasional. Kita doakan seperti itu. Ya Bapak, Pak Rofik ini kan juga merupakan, tadi juga sempat saya singgung, merupakan Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku. Dan fokus Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku itu salah satunya ialah membahas dan juga memfokuskan kepada masalah pendidikan. Soal pendidikan ini menarik Bapak, mengingat bahwa tingkat pendidikan di Provinsi Maluku ini berada di peringkat ke-32 di seluruh provinsi, di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Ini kan merupakan satu masalah yang harus kita tindak lanjuti juga Bapak, yang memprihatinkan juga sebagai seorang Wakil Ketua Komisi 4. Apa menurut Bapak penyebab yang menjadikan peringkat tingkat pendidikan kita itu berada di posisi 32? Jadi begini, kalau saya, ini karena soal standarisasi nasional, sehingga dengan standar-standar yang disiapkan oleh kementerian, sehingga memang posisi kita kalau benar di angka itu, maka saya ingin katakan bahwa kebijakan pemerintah nasional itu dia harus melihat kelemahan sebuah daerah. Kita ini kan daerah kepulauan, ya. Kalau semuanya memakai standar digitalisasi, ya kan, nasional ya kan, sementara kita ini punya wilayah-wilayah ada yang jangankan signal, fasilitasnya aja belum ada. Jangkau ke sana tuh susah Pak. Gitu dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara karena kita DPRD provinsi, maka kewenangan kita ada pada sekolah menengah atas dan SMA dan SMK. Tapi kalau SMA dan SMK kita di wilayah-wilayah perkotaan seperti Kota Ambon, saya kira kalau mau bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain, boleh. Bisa diuji lah. Ya. Kita punya Siwa 5, Bapak. Ya, kita punya Siwa 5 yang
hasil didikan di sana itu bisa sampai di luar negeri, sekolah di Rusia, di Amerika dan sebagainya. Memang problem kumulatif itu ya yang menjadi demografi itu yang membuat kita agak kewalahan. Saya lihat langsung lah bagaimana, jangankan sampai di daerah-daerah di Tenggara Raya, ya di Seram aja masih sangat susah fasilitasnya. Saya sempat berkunjung ke salah satu SMA ya, yang ruangannya tidak cukup, ya kan, lalu toiletnya tidak ada. Kalau toilet tidak ada, bagaimana kita membayangkan ada laboratorium di sana? Dan memang ini juga tidak menjadi tanggung jawab kita sebagai pemerintah Provinsi Maluku, tapi pemerintah pusat memang harus melihat bahwa kebijakan dia terhadap daerah-daerah yang demografinya kepulauan itu harus dibedakan dengan daerah-daerah daratan yang kontinental, supaya alokasi anggarannya dan programnya itu bisa lebih merata. Itu merata dalam artian kita harus dapat lebih banyak lah dari yang ada di daerah kontinental. Karena kalau kita bangun satu gedung di Tam Tayando, dia pasti akan berbeda dengan satu gedung di Sidoarjo misalnya. Sehingga ini harus jadi PR juga ya, Pak. Pemerintah. Tapi kalau di daerah-daerah yang perkotaan, saya yakin kita bisa bersaing. SMA Negeri 1, 2, 11, 3 itu juga masuk sekolah-sekolah unggulan. Iya, gitu. benar. Lalu yang kedua, kira memang kebijakan lokal kita harus lebih berani kita mengambil kebijakan lokal kita untuk menutupi kelemahan-kelemahan demografi kita. Iya. Misalnya kita memanfaatkan kelemahan kita tadi yang berpulau-pulau, lalu itu kita jadikan sebagai kekuatan kita. Jadi misalnya kalau pulau-pulau berarti itu kan wisatanya sangat menarik, ya, menarik wisata dan sebagainya. Pariwisata kita lagi tumbuh, gitu kan. Lalu kemudian kita punya kelebihan perikanan, laut yang begitu kaya dan sebagainya. Lalu kita juga punya tambang yang insya Allah nanti di Masela. Blok Masela ya, Pak. Kita sudah harus berpikir menyiapkan sumber dayanya. Jadi misalnya kita bikin SMK pariwisata yang go internasional. Yang orang-orang kalau mau sekolah di SMK pariwisata datang ke Ambon. Iya, benar. Orang-orang kalau mau sekolah tentang kelautan dan perikanan datang di Ambon. Perminyakan gitu. mungkin ya, datang gitu, ke Ambon. Iya. Sehingga ini menjadi sesuatu yang khas Maluku, yang khas karena kita memanfaatkan tadi secara demografi kita berpulau-pulau. Kita manfaatkan itu menjadi kekuatan kita. Minimal 1-2 lah sekolah yang kemudian menjadi prototipe untuk orang kalau mau sekolah itu dari SMK untuk pariwisata datang lagi Ambon. Iya. Karena memang kita sekarang lagi tumbuh nih pariwisata, ya kan? Tapi sumber daya kita itu masih belum memadai gitu. Dan jadi ini sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui ya, Pak? Iya gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan lokal wisdom kita itu tadi, lokal sumber daya kita itu bisa menjadi kekuatan kita. Iya, saya juga sepakat Bapak. Tapi selama Bapak menjabat sebagai seorang wakil Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku, apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi masalah mutu pendidikan yang sudah tadi sempat saya singgung, Pak? Nah, jadi kalau pertanyaan ini saya tidak berani jawab, gitu ya. Karena kalau saya Rofik nggak bisa. Tapi kalau Komisi 4 dan DPRD itu bisa. Gitu Jadi secara tim ya, Pak? Ya, karena ini yang kadang-kadang wakil rakyat selalu bilang beta bikin ini, beta itu yang agak aneh-aneh. Kalau gubernur bilang saya bikin, itu masih masuk akal lah, karena dia punya hak eksekusi. Wali kota bilang saya mau bikin jalan situ ya, nanti saya bikin. Ya, itu pasti jadi karena dia penguasa anggaran. Kalau anggota DPR jangan. Karena kalau di luar aspirasi saya menjanjikan jalan, jangan. Jadi saya mesti bilang nanti saya ngomong sama kawan-kawan saya di bahan anggaran biar nanti kita sama-sama perjuangkan di komisi ini yang gitu lah. Sehingga masyarakat juga tercerdaskan. Oh, begitu. Jadi kami memang bertugas pengawasan ya, karena tugas pengawasan anggaran dan legislasi, maka tugas yang paling kami kencangkan adalah pengawasan. Karena tidak punya hak eksekusi, kami punya hak mengawasi, maka kami mengawasi dana alokasi khusus DAK 2022 dan 2023 ini sangat intens sekali dan masif. Jadi kita mulai kawal itu dari awal. Jadi pada saat mereka selesai melakukan proses lelang dan sebagainya, begitu kontrak dikerjakan, tak langsung Komisi 4 turun melakukan on the spot.
kita lihat dari awal ya, supaya jangan sampai seperti yang kemarin-kemarin gitu kan. Alhamdulillah kita jaga betul, awasi betul, hanya mereka bekerja juga sangat profesional gitu. Nah, waktu kita turun beberapa bulan yang lalu, tempat kita turun ke Masohi kan, kita lihat akhirnya di situ kita bisa tidak saling menyalahkan ya. Misalnya ada gedung yang harus direhab 10 gitu misalnya, tapi jarinya 8. Nah, kenapa bisa 8? Ya kalau kita kalau kita rehab 10 semua, itu ada gedung ini sudah nggak bisa direhab, ini harus dibangun ulang, tapi anggarannya rehab gimana tuh Pak? Jadi anggaran rehab 2 gedung dipakai untuk membangun gedung baru. Gitu. Jadi dia masuk akal ya. Tapi kalau misalnya DPR nggak turun dari awal, ini bisa masalah. Gitu. Jadi artinya kita kawal dari awal proses ini jalan, walaupun kita tidak mengawal seluruhnya, minimal sampling aja yang bisa kita lihat, dan itu alhamdulillah nanti kita akan buktikan semuanya itu pada saat nanti kita melakukan pengawasan di bulan ini, mungkin di akhir bulan ini kita akan melakukan pengawasan gitu, sehingga bisa tidak seperti yang kemarin-kemarin sampai akhirnya harus ada yang ganti itu ganti ini kan, harus ganti karena memang kerja tidak sesuai dengan aturan. Kalau yang ini dari sekarang ada, ini kayu besi ya kayu besi, ini kayu ini. Tapi sejauh pengawasan ini sudah bagus. On the spot kita ini alhamdulillah ya. Bagus ya. Jadi entah ini karena udah diawasi. Ya. Atau gimana ya Pak? Karena saya diawasi, jadi dia bekerja ada yang awasi nih kan. Jadi ya alhamdulillah, dan itu juga memberikan kekuatan juga buat para konsultan pengawasan yang juga itu mewanti-wanti mereka, hati-hati jangan sampai DPR yang turun karena kita sudah punya pengalaman. Anda harus kembalikan duit, Anda harus perbaiki, dan itu akhirnya anggarannya gitulah ya Pak ya. Oke Bapak, Pak Raufik ini selain menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku, Bapak ini ternyata juga menjabat sebagai Ketua GPK Maluku sekaligus Sekretaris DPW Partai P3. P3. Iya, P3 ya. Dan kemarin GPK juga sudah mendeklarasikan secara tegas bahwa mereka mendukung secara penuh P3 untuk kemenangan pemilu di 2024 nanti. Pertanyaan saya Bapak, seberapa yakinkah Bapak bahwa nanti P3 akan menang di pemilu 2024 Pak? Ya. Jadi menang ini harus saya definisikan ya, biar jangan sampai orang berpikir ini menang ini kayak seperti yang dipikirkan oleh orang. Maka saya bilang, saya harus mendefinisikan kata menang itu. Menang dalam persepsi kita, itu kursi kita naik. Jadi misalnya kursi P3 itu 2 di DPR Provinsi Maluku, dia naik 3, naik 4, itu menang namanya. Ya. Kalau DPRD kota yang 2 naik 3, itu menang namanya. Jadi selama kursi kita naik, itu namanya menang. Jadi menang bukan mengalahkan partai lain. Soal nanti partai lain nggak dapat kursi karena kita naik kursi, itu urusan lain. Tapi urusannya adalah kursi kita naik. Jadi kursi kita naik itu menang artinya. Menurut kita pengurus P3 hari ini. Nah, dan kalau tanya seberapa yakin, kami yakin seyakin-yakinnya. Ya. Kami yakin seyakin-yakinnya bahwa konsolidasi kita ini sampai dengan tadi saya meninggalkan DPW ini, sebenarnya sementara hari ini kan lagi juga ada agenda di DPW. Kemarin kita lakukan beda dapil di Kota Ambon, kemarin malam di beda dapil di Kabupaten Buru, dan nanti tanggal 23 kita beda dapil di Maluku Tenggara Raya. Itu semua kita lakukan untuk memastikan bahwa kalau Anda ngomong dapil ini kursi naik apa, bagaimana caranya naik itu. Jadi tidak lagi seperti dulu kita datang-datang, P3 nanti kursinya di sini, tapi tidak, itu aja sudah, kita sekarang tidak. Jadi kalau misalnya dia memberikan semangat, optimisme kepada kami dari DPW, Pak Ketua Wilayah dan Pak Sekwil, dapil Nusa Niwe ini kemarin kita nggak punya kursi, kali ini kita akan dapat kursi 1. Nah, lalu saya tanya, kenapa Anda yakin kita dapat kursi? Mulai dia jelaskan, itu misalnya. Dari pimpinan anak cabang sudah terbentuk, sudah ada 9 ranting. Sudah ada 9 caleg misalnya yang mewakili teritorial yang ada di Nusa Niwe. Siapa calegnya? Calegnya ini namanya si A. Si A ini di situ dia
RT, ini si B di daerah itu dia imam, si C ini dia pengusaha, si Jadi E alasannya kuat nih. Harus kuat, Iya. memastikan itu, ya kan. Baru kemudian kita bedah dapil Nusa Niwe itu. Dapil Nusa Niwe itu kursi terakhirnya berapa kemarin sekian. Kalau dengan komposisi ini kita mana DPT-nya ini, dia kita semua sudah punya. Jadi kita sudah punya TPS-nya, sudah punya berapa jumlah suara di situ. Kita hitung semua. Jadi kita tahu nanti si Intan pilih siapa gitu, ya kan? Sehingga kita bisa menghitung base kita, nilai kita di awal gitu. Nah, sehingga insya Allah itu kursi. Tinggal apa? Tinggal tinggal setahun ini ya. Ini semua dikencangkan. Lalu kita nggak mau seperti dulu ya. Satu datang satu masuk, satu datang satu masuk gitu kan. Akhirnya kacau, kecuali dapil Kota Ambon. Dapil Kota Ambon kalau satu sudah masuk, saya tidak masuk lagi tuh. Kita cari tempat lain gitu. Akhirnya suara kita itu kan luar biasa. Strateginya udah ada nih. Oke, baik. Nah, itu terbangun karena kesadaran moral kita. Nah, ini yang ingin kita bangun. Persepsi yang sama bahwa yang terjadi adalah satu saja. P3 harus punya kursi. Bukan Rofik harus dapat kursi, atau si A harus dapat kursi, Asis harus dapat kursi, ini bukan. Tapi bukan Rofik, tapi harus P3 dapat kursi. Nah, kalau itu dibangun, nah itu yang sekarang kita lagi membangun militansi caleg dan militansi ranting kita, para pengurus ranting kita. Itu sudah jadi modal kita. Jadi tidak bisa lagi bilang satu kursi sini ya. Udah. Kenapa? Sudah. Mengapa? Di mana? Pertanyaan-pertanyaan itu yang nanti akan harus dijelaskan oleh kita semua. Sehingga kami tidak memasang target yang wah-walah gitu ya. Kami memasang target kita, saya dan Bang Asis, lalu ketua wilayah, kita berdua ini kan masih muda ya, masih muda. Saya sama beliau itu bedanya cuma setahun, saya sama Bang Asis ya. Dan kita tahu bersama P3 ini bukan partai baru, partai yang lama, partai yang memiliki banyak tokoh yang harus kita komunikasikan, kita konsolidasikan dengan baik. Dan karena itu kita ingin membuat legasi dalam kepemimpinan kita. Jadi setiap pemimpin harus mempunyai legasi. Maka legasi kita adalah yang paling dekat menurut kita, yang paling rasional menurut kita di pemilu 2024. P3 harus memiliki fraksi di DPRD Provinsi Maluku. Ya. Dan di 2024 insya Allah ada 11 kabupaten kota pelaksanaan pilkada, minimal kita punya satu kepala daerah, minimal kita punya satu kepala daerah. Dan itu yang memfokuskan semua energi kita. Dan akhirnya kita semua berikhtiar sampai di satu keputusan kita mewakafkan seluruh yang kita miliki untuk kemenangan P3 ini. Jadi bagi kita ini the last battle kita. Jadi kalau kita kalah lagi kali ini P3 ya udahlah, jangan kita seperti merasa kecewa ya. Kekalahan buat kita semua gitu. Dan memang P3 menurut saya hari ini ya sudah menjadi trademark baru lah di DPRD Provinsi Maluku lah gitu kan. Artinya orang boleh bilang P3 ini partai tua, tapi hampir seluruh anggota DPRD yang ada di provinsi muda semua, tidak ada yang tua. Yang paling tua cuma Haji Saleh di Aru, dan yang paling tua Raja Tual di itu, ya Pak Raja Tual di DPRD Kota Ambon. Sisa lainnya itu ada di umur 50 ke bawah, bahkan ada yang baru 30, bahkan ada yang baru 20. Ya kan? Dan itu yang menurut saya dan Bang Asis, masa depan kita masih panjang kalau kami generasi ini meletakkan baik-baik pondasi P3 dengan keyakinan dan kerja keras, tentu tetap menjaga komunikasi kita dengan para tokoh-tokoh kita, siapa saja gitu, termasuk bos rakyat Maluku ini juga akan kita komunikasikan. Iya benar ya. Saya sebenarnya maksud kedatangan sini sekalian saya mau ketemu sama saudara saya itu kan, tapi nanti kita sampaikan nih Bapak salamnya untuk Pak Saihan ya Bapak ya. Siap. Saya doakan dengan modal yang sudah dimiliki oleh P3 tadi untuk kemenangan dan juga persiapan di pemilu 2024, apapun nanti yang dilakukan semoga demi kepentingan masyarakat ya Bapak. Masih berkaitan dengan pemilu 2024, saya penasaran apakah nanti di pemilu 2024 Bapak Rofik akan kembali mencalonkan diri sebagai calon DPR ataukah
menjadi calon yang lain, memberikan kejutan untuk sahabat-sahabat yang lagi nonton sekarang. Tiba-tiba nih Pak Rafiq menjadi calon ini, kita kan nggak tahu ya Bapak ya. Mengingat bahwa di periode lalu, suara Bapak itu untuk tokoh politik muda, suara yang bisa dipastikan cukup banyak juga gitu Pak. Gimana tuh Pak? Jadi, sesuai instruksi DPP, kita tetap ditugaskan untuk menjaga daerah pemilihan masing-masing. Jadi saya dipastikan tetap mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku. Soal nanti ya yang lain-lainnya itu nanti kita lihat perkembangan berikutnya, gitu kan? Tentunya pasti ada pertanyaan soal kepala daerah, gitu. Iya. Yang isu-isu yang beredar sekarang kan juga kayak gitu ya Bapak. Iya. Makanya saya jelaskan buat kawan-kawan semua waktu itu. Bagi P3, pemilu legislatif itu sebuah kewajiban untuk kita memenangkan pemilu itu, dan pilkada itu adalah bonus dari perjuangan kita. Karena kalau kita kalah di pileg, bagaimana caranya kita mau jadi calon kepala daerah? Kalau nggak punya kursi mau calon gimana? Ya kan? Jadi kita fokus di situ, dan kalau di situ kita bisa mendapatkan kursi-kursi yang kita targetkan, ya pilkada itu bonus. Pastinya saya memastikan di ruangan ini, dan nanti juga kalau dipublikasikan, bagi P3 Kota Ambon, wakil wali kota itu adalah tradisi kita yang akan terus kita jaga. Itu pasti, itu akan kita jaga tradisi itu, menjadi tradisi Partai Persatuan Pembangunan. Mau siapapun tidak masalah, yang penting dia adalah kader P3. Itu sudah kami tegaskan kepada seluruh calon wali-wali kota yang sekarang lagi kelihatan ini kan, dalam komunikasi politik gitu yang kami sampaikan, bahwa wakil wali kota Ambon adalah tradisi Partai Persatuan Pembangunan. Karena itu kami akan terus menjaga tradisi itu. Mau siapapun dia, tetap dia adalah kader Partai Persatuan Pembangunan. Oke, jadi wakil wali kota Ambon adalah tradisi dari P3. Ya. Dan sudah Bapak tegaskan juga tadi bahwa Bapak nantinya akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR, tapi ada nanti kejutan, kita tidak tahu ya Bapak ya. Semoga nanti kejutannya tidak terlalu bikin shock masyarakat nih Bapak. Oke Bapak, jika nanti Bapak masih diberikan kesempatan untuk menjadi wakil rakyat di periode 2024, apa hal pertama yang ingin Bapak eksekusi secara langsung? Silakan Pak. Insya Allah kalau terpilih lagi, kita melanjutkan apa yang telah kita lakukan ke masyarakat yang sampai hari ini belum, ya mungkin juga sampai kalau saya jadi anggota DPR 3 periode pun tidak akan selesai, itu pastinya. Tapi sebagai wakil rakyat, saya harus, ya, biarpun cuma sedikit-sedikit, tapi harus kita realisasikan kepada konstituensi kita, terutama basis-basis konstituensi kita. Itu yang paling penting, sehingga kalaupun terpilih lagi, ya saya akan lanjutkan apa yang sudah saya lakukan selama ini. Itu insya Allah. Insya Allah ya Bapak ya, karena masih banyak juga yang membutuhkan proses panjang, dan ya semoga bisa teratasi dalam periode-periode selanjutnya, dan semoga Bapak masih diberikan kesempatan oleh yang Tuhan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga masyarakat diberikan kepercayaan untuk Bapak masih bisa melanjutkan jalannya sebagai wakil rakyat. Oke, ini masih mengandai-andai ya Bapak ya, kita masih mengandai-andai dulu sebentar. Jika nanti Bapak berhasil mencalonkan diri, dan tadi juga sempat Bapak singgung bahwa nanti Bapak insya Allah akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR lagi. Saya mau tahu dong Bapak, kira-kira Bapak bisa nggak sih kasih tahu ke sahabat, apa satu alasan aja deh, alasan kenapa masyarakat masih harus tetap memilih Bapak? Jadi dalam setiap kesempatan saya mensosialisasikan diri saya atau saya ketemu dengan masyarakat, selalu saya bilang buat masyarakat, jangan pilih saya kalau tidak ada alasan. Jadi ketika memilih saya harus punya alasan. Milih Rafiq itu ada alasan. Kalau saya ada alasan tidak usah pilih. Ya, gitu. Jadi orang akan memilih seseorang itu pasti dengan alasan yang beda-beda. Misalnya, kalau kita pilih Rafiq di sini, misalnya kita pilih Rafiq, alasannya apa? Ya Rafiq dengan sebagai anggota DPR, dia sudah bantu kita untuk menjembatani kebutuhan kita bikin ini, gitu. Rafiq itu
sama pilih Rofi kok dia saya pernah bikin apa-apa. Jadi memang harus ada alasan untuk pilih seseorang. Bahaya kalau masyarakat memilih orang tanpa alasan. Karena nanti kalau ketemu pilih orang apalagi alasannya karena uang, wah itu selesai sudah di situ hari itu. Tapi kalau alasan saya mau bilang masyarakat pilihlah P3 karena insya Allah P3 akan terus memperjuangkan kepentingan masyarakat. Nah, itu. Kalau pilih Beta, insya Allah ya Beta melanjutkan apa yang telah Beta lakukan. Itu. Kira-kira begitu. Kalau lebih apa lagi ya? Memang harus punya alasan memilih seseorang. Iya ya Bapak ya. Iya, kalau tidak punya alasan bahaya itu. Orang jatuh cinta aja butuh alasan ya, iya. apalagi pilih wakil rakyat gitu. Iya. Dan dia memilih Bapak Rafiq harus punya alasan. Alasannya Dan alasan itu kembali lagi kepada persepsi dan juga pendapat masyarakat. Yang penting Bapak sebagai wakil rakyat harus tetap kerja ikhlas. Ya, pilih saya karena saya terus berjuang dan istiqamah terhadap perjuangan saya. Oke, itu kita kunci jawabannya Bapak. Oke, kita ke pertanyaan yang terakhir, tidak terasa sudah di penghujung acara Bapak. Siap. Ini satu pertanyaan yang selalu saja saya tanyakan untuk seluruh narasumber yang datang di obrolan rakyat Maluku. Hal ini terkait dengan mutu pendidikan Provinsi Maluku. Kira-kira pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk seluruh komponen pendukung pendidikan yang ada di Maluku? Silahkan Bapak. Ya, tadi saya lupa. Saya mau tambahkan juga kaitan dengan pertanyaan itu. Boleh. Memang harus selain fasilitas-fasilitas pendidikan yang hari ini terus digenjot pembangunannya, juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas guru, ya mutu guru, sumber daya guru. Karena dengan peningkatan kualitas sumber daya guru dengan baik, dia akan berpengaruh langsung kepada anak didik kita. Iya. Yang kedua adalah manajemen pendidikannya yang mestinya mengikuti perkembangan-perkembangan yang sudah ada sekarang. Lalu yang ketiga adalah guru harus benar-benar menjadi pendidik yang di sana dia mengambil hampir setengah tanggung jawab orang tua. Sehingga selain mutu yang ditingkatkan, semuanya ditingkatkan, tapi juga perlu meningkatkan fasilitas guru itu. Ya kan? Karena mereka bekerja sekarang itu tidak seperti yang dulu, yang sekarang itu bahkan lebih mudah. Ya, dan lebih banyak waktunya itu dipersembahkan untuk pendidikan di Maluku. Iya. Terutama guru-guru yang mengajar di wilayah-wilayah yang terpencil. Iya. Itu harus diberikan diberikan apresiasi yang berbeda. Fasilitas juga harus berbeda. Ya, kemudian dia harus ada yang membedakan dia dengan guru-guru yang mengajar di wilayah-wilayah yang tidak terlalu jauh. Iya. Gitu ya. Itu juga harus ada kebijakan itu dari pemerintah daerah yang kemudian itu bisa meningkatkan kualitas mutu dan pendidikan. Mutu pendidikan. Iya, benar. Kasihan juga kalau memang ada, tapi menurut saya juga tidak seberapa. Makanya saya mau itu untuk guru-guru yang mengajar jauh dari itu diberikan perhatian lebih lagi yang lebih besar lah dibandingkan gitu. Supaya kasihan mereka juga. Kadang-kadang kita ini cuma bicara saja, tapi kita tidak. Coba saya ini sering dengar gimana guru-guru itu menceritakan mereka punya keluhan dan sebagainya, yang mereka juga tidak bisa bikin apa-apa gitu kan. Akhirnya sebagai wakil rakyat ya saya udah sampaikan, tolong mereka ini pertama yang mengajar di daerah-daerah jauh itu diberikan fasilitas atau peningkatan pendapatan yang lebih lah dari yang ada sekarang. Sepakat, itu kira-kira karena memang problem kita adalah sekolah-sekolah yang jauh dari jangkauan fasilitas yang hari ini ada, seperti internet, seperti tadi pembangunannya. Iya. Kita punya lab sekarang, lab kimia, lab fisika, lab matematika, lab bahasa, ada semua di hampir beberapa sekolah ini dengan tahun ini sudah bangun. Lalu siapa yang nanti akan menjalankan lab kimia, ya kan butuh orang yang harus lebih ahli. Makanya selain infrastruktur, selain pembangunan, tenaga pendidik juga harus lebih diperhatikan lagi. Jadi memang problem kita ini problem yang banyak yang harus diselesaikan. Oleh karena itu memang pemimpinnya harus benar-benar
menyaksikan, melihat dan langsung ada di tengah-tengah masyarakat. Saya sepakat, dan juga treatment yang diberikan untuk Provinsi Maluku juga sebenarnya harusnya beda ya Pak ya, dengan treatment yang ada soal pendidikan juga tidak merata. Misalnya pemerintah pusat menginginkan standar mutu pendidikan itu harus ada di nilai-nilai ini nih, tapi fasilitas yang kita dapat tidak bisa menunjang kualitas kita untuk sama dengan yang ada ini. Iya, benar. Jadi bagaimana kita mau samakan mutu pendidikan? Masa matematika mesti 7, sementara kita bagaimana matematika 7 ini, matematika 7 kalau lab matematika aja kita tidak punya di wilayah. Jangan kan sampai di sana. Di SMA 54 kalian berapa di Masoi aja matematika nggak ada. Gitu. Jadi itu problem yang sebenarnya harus menjadi perhatian pemerintah pusat soal pendidikan, karena pendidikan nasional ini menjadi visi misi presiden ya itu. Jadi harus benar-benar mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Iya, ya luar biasa Bapak Raufik. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di obrolan rakyat Maluku Bapak. Apa yang Bapak sampaikan, saya yakin itu sangat bermanfaat untuk sahabat yang lagi nonton sekarang. Saya doakan Bapak semoga makin sehat, sehat selalu, makin sukses, makin jaya, dan semoga selalu menginspirasi banyak orang dan tentunya mendahulukan kepentingan rakyat ya Bapak ya. Jangan lupa aspirasi-aspirasi rakyat harus tetap dieksekusi ya Bapak ya. Perjuangan milik kita, kemenangan milik kita. Oh, luar biasa. Terima kasih Bapak Raufik. Ya sahabat, itulah dia perbincangan kita bersama dengan Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku, Bapak Raufik Akbar Afifuddin. Tidak terasa sekarang sahabat kita harus berpisah dulu, namun tenang saja, kita masih bisa bertemu lagi di episode selanjutnya, tentu saja dengan tokoh dan topik yang tidak kalah menarik pula. Sahabat, saya ingatkan untuk terus saksikan obrolan Rakyat Maluku hanya di kanal YouTube Rakyat Maluku. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kalian harus wajib banget nyalakan lonceng pemberitahuan di bagian kanan bawah, supaya kalian menjadi orang pertama yang tahu kalau kita upload video baru lagi. Baik sahabat, saya Intan Tuan Kota, mewakili seluruh kru yang bekerja mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bapak Amato. Amato.